Nah, pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang background image dalam CSS. Jadi di dalam CSS ini kita tidak hanya bisa menggunakan warna sebagai latar belakang, tetapi juga kita bisa menggunakan gambar ini sebagai latar belakang. Hal ini bisa membuat tampilan website kita ini bisa menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Contoh kodenya di sini ada seperti body, background image URL, terus kita copy gambarnya, background size cover, background repeat no repeat. Nah, sebagai penjelasan di sini adalah background image ini digunakan untuk memasukkan gambar sebagai latar belakang halaman. Kemudian background size cover itu berfungsi agar gambar menyesuaikan dengan lebar layar, sehingga gambar itu akan terlihat penuh dalam layar. Nah, dan background repeat no repeat digunakan agar gambar ini tidak berulang-ulang di dalam website tersebut. Jadi hasil dari kode ini adalah halaman website ini akan memiliki background berupa gambar yang memenuhi seluruh layar, sehingga tampilan website ini tidak terlihat monoton, tapi tampilan ini lebih menarik, lebih profesional. Dan kita masuk pada bagian kedua, yaitu ada gradient. Gradient ini digunakan untuk membuat perpaduan warna pada website. Pada contoh ini menggunakan linear gradient, yaitu perubahan warna dari merah ke kuning secara horizontal dari kiri ke kanan. Nah, ini membuat tampilan website ini menjadi lebih menarik dibandingkan warna biasa atau cuma menggunakan warna putih begitu. Jadi, yang kedua tuh ada opacity. Jadi opacity ini digunakan untuk mengatur tingkat transparansi suatu elemen. Nilai 0,7 pada kode ini itu berarti elemen tersebut dia akan sedikit transparan. Jadi semakin kecil nilainya maka semakin transparan. Yang kemudian yang ketiga itu ada writing mode. Itu digunakan untuk mengatur arah tulisan. Di sini pada contoh ini menggunakan vertical RL. Nah, jadi teks yang ditampilkan akan secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian kita masuk pada overflow. Itu digunakan ketika isi dalam sebuah elemen ini memenuhi ukuran kotaknya. Dengan overflow scroll, maka akan muncul sebuah scroll bar sehingga pengguna ini tetap melihat semua isi di dalam. Selanjutnya, hasil dari kode itu adalah sebuah kotak dengan warna gradasi merah kuning, tampilan sedikit transparan, dan teks ditampilkan secara vertikal. Dan jika isi teks terlalu panjang maka akan muncul scroll. Kita akan masuk pada penjelasan yang keenam, yaitu link. Link ini biasanya digunakan untuk berpindah halaman dan kita ini bisa mengatur tampilannya agar lebih menarik dan interaktif. Di sini ada kodenya: A color blue, A hover color red. A ini biasa digunakan untuk mengatur tampilan awal link. Kemudian hover adalah pseudo class yang aktif saat mouse diarahkan ke link. Kemudian di sini ada hasilnya. Link ini akan berwarna biru saat normal dan berubah menjadi merah saat disentuh oleh mouse. Jadi di saat kita tidak menggunakan mouse, link ini akan berwarna normal yaitu biru, dan ketika kita menggunakan mouse di sini warna link ini akan berubah menjadi merah. Ini memberikan efek interaktif pada pengguna website. Kemudian kita masuk pada materi ketujuh. Selanjutnya ada CSS list. Ya, di sini digunakan untuk mengatur tampilan daftar. Jadi CSS list ini untuk mengatur tampilan daftar yang ada pada website. Kemudian di sini ada contoh, ada kodenya yaitu UL list style type square. Properties list style type ini digunakan untuk. Kemudian di sini kita melihat hasilnya. Daftar yang biasanya terbentuk bulat akan berubah menjadi kotak. Jadi dia akan property list style type ini biasanya kalau misalnya daftar yang terdapat pada website itu bulat, dia akan berubah menjadi kotak. Begitu juga sebaliknya. Sehingga tampilan ini bisa disesuaikan dengan desain. Di
Di sini kita masuk pada penjelasan yang ke-8, yaitu CSS tabel. Jadi CSS tabel ini digunakan untuk memberi garis pada tabel, sedangkan border collapse digunakan untuk menggabungkan garis agar tidak terpisah. Jadi kodenya adalah CSS tabel THTD border 1px solid black border collapse. Di sini kita lihat hasilnya adalah tabel akan terlihat lebih rapi dengan garis yang menyatu tanpa CSS form. Jadi CSS form ini digunakan untuk mempercantik ketampilan input dengan kode input padding 10px border 1px solid gray. Jadi padding ini digunakan untuk memberi jarak di dalam inputan sehingga tidak terlalu sempit. Border digunakan untuk memberi garis. Jadi hasil yang muncul adalah form inputan terlihat lebih besar, nyaman digunakan, dan terlihat lebih rapi. Oke, kita akan melanjutkan di materi 10, yaitu konten. Selanjutnya adalah property content CSS, yaitu kodenya adalah p-before content node. Jadi property ini digunakan untuk menambahkan isi sebelum elemen. Biasanya digunakan bersama dengan pseudo elemen seperti before. Jadi nanti hasil yang keluar itu seperti setiap paragraf akan otomatis memiliki tambahan tulisan note kayak sebuah pesan di bagian depan tanpa harus mengetik secara manual di HTML. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi counter, yaitu dengan kode CSS body counter reset nomor p before counter increment nomor counter dalam kurung nomor. Nah, jadi teman-teman, counter ini digunakan untuk membuat penomoran otomatis di CSS. Jadi counter reset untuk memulai hitungan dan counter increment untuk menambahkan angka. Nanti hasilnya akan menjadi setiap paragraf ini akan memiliki nomor urut secara otomatis. Misalnya kayak nomor 1, 2, 3 tanpa kita harus tulis secara manual. Kemudian kita masuk di materi filter dengan kode CSS image filter grayscale dengan dalam kurungnya itu 100%. Jadi filter ini digunakan untuk memberikan efek visual pada elemen, terutama pada gambar tadi. Pada contoh ini menggunakan grayscale, yaitu mengubah gambar menjadi hitam putih. Dan nanti hasilnya semua gambar ini akan tampil tanpa warna. Selanjutnya kita akan masuk pada Cascade. Jadi Cascade ini adalah konsep dalam CSS. Dengan kode CSS P color blue, P color red. Jadi CSS ini bekerja berdasarkan urutan, di mana kode ini ditulis terakhir akan digunakan jika terjadi konflik. Kemudian akan memunculkan hasil teks warna akan merah karena urutan terakhir yang dipakai itu adalah warna merah. Selanjutnya kita masuk pada materi import, yaitu dengan import URL dalam kurung style CSS. Jadi import ini digunakan untuk mengambil file CSS dari luar ke dalam, file yang sedang digunakan. Nanti hasilnya itu akan menjadi semua file dari file tersebut akan ikut diterapkan tanpa kita harus menulis ulang kode yang ada. Jadi di sini kita akan menyimpulkan bahwa CSS ini memiliki banyak properti yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan website, mulai dari background, warna teks, hingga struktur layout-nya. Dengan memahami semua ini kita akan bisa membuat sebuah tampilan website menjadi lebih menarik, rapi, dan interaktif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.